Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi a'tana al-madaratil amal amali as-salihah wa yassuqna biha ila bisakil jannah. Salatullahi salamuhu daiman alal khairul bariyah wa ala alihi wa thbaihi al-kiramil barah. Amma ba'd. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di acara obrolan Suriah, subuh ceria dan barokah. Mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini kita senantiasa dalam kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dalam kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan ibadah saum kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sahur kita tadi, salat berjamaah subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kekuatan untuk menjalani saum Ramadan yang kurang lebih beberapa hari lagi akan kita tinggalkan. Iya Umi, ada obrolan apa nih di kesempatan subuh hari ini untuk menemani sahabat Suriah di rumah? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abi dan sahabat Suriah semua. Abi, di bulan suci Ramadan itu kan waktu diturunkannya Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu sendiri adalah salah satu mukjizat terbesar yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang Abi mau tanya nih Bi, apa saja sih keistimewaan yang terdapat di dalam Al-Quran? Oh, banyak istimewanya Al-Quran, karena menjadi salah satu mukjizat terbesar, penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Jelas keistimewaannya sangat luar biasa, apalagi derajat daripada Al-Quran itu adalah kalamullah, lebih tinggi derajatnya daripada makhluk. Al-Quran sendiri diturunkan, kita semua pada tahu kan, di tanggal 17 Ramadan, tanggal 17 Ramadan 610 Masehi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 40 tahun, tepatnya di Gua Hiro. Quran surah Al-Alaq menjadi awal pertama turunnya Al-Quran. 610 Masehi di 17 Ramadan. Memang Al-Quran ini secara bertahap Umi, tidak langsung satu buku seperti itu, bertahap. Kurang lebih selama 23 tahun bertahap turunnya Al-Quran itu. Ada per surat, ada per ayat, dan jumlah total daripada suratnya itu 114 surat, 30 juz. Jumlah ayatnya 6, ada yang mengatakan 6.666 ayat, ada juga yang berpendapat 6.236 ayat. 86 surah dan 19 juz itu turun di kota Mekah, karena dua periode, ada periode Mekah, ada periode Madinah, dan makanya ada ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Itu yang turun di Mekah itu kurang lebih ada 86 surat, 19 juz. Sedangkan untuk di Madinahnya sendiri ada 28 surah dan 11 juz. Bahkan dalam sebuah penelitian itu, Al-Quran di jumlah huruf dalam satu bukunya itu ada 1.027.000 huruf. Jadi ini merupakan anugerah untuk kita semua. Al-Quran diturunkan kepada kita sebagai umat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Al-Quran itu menjadi pedoman hidup bagi kita sebagai seorang Muslim. Banyak begitu keutamaan di dalam Al-Quran, baik itu menjadi pedoman di dunia yang kita tempati saat ini, ataupun nanti untuk bekal menuju akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, maka Al-Quran akan membimbingnya ke surga. Tapi barang siapa yang menjadikan Al-Quran dijadikan sebagai makmum, Al-Quran disimpan di belakangnya, maka Al-Quran yang akan mendorong dia ke neraka. Begitu banyak, kita baca saja sudah menjadi pahala, kita dengar saja sudah menjadi pahala. Ketika Al-Quran ingin dijadikan pedoman hidup untuk kita, jelas kita harus memiliki guru yang menerangkan isi daripada Al-Quran itu sendiri. Jadi banyak
mukjizat Al-Quran. Tahu tidak Umi? Dulu para sahabat radhiyallahu anhuma ketika mendatangi sekelompok orang Badui dan Al-Quran ini diyakini menjadi obat. Ketika orang Badui ini sakit, sudah kesana kemari tidak ada obat, maka sahabat ini membacakan Quran surah Fatihah, dibacakan untuk kesembuhan daripada si Arab Badui ini. Jadi selain daripada Al-Quran itu obat, panduan hidup, banyak sekali keutamaan yang ada di dalamnya. Jadi sangat luar biasa Al-Quran itu, bahkan derajatnya di atas daripada makhluk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat ditanya, mulia mana antara engkau dengan arasnya Allah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jelas mulia aku, karena aras Allah aku injak dengan sandalku. Lalu mulia mana engkau dengan malaikat Jibril alaihissalam? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mulia aku karena Jibril alaihissalam bertugas untukku menyampaikan wahyu, kan? Ketika ditanya mulia mana engkau dengan agamamu, mulia mana engkau dengan kalamullah, jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mulia agamaku, mulia kalamullah. Untuk membela kalamullah ini, membela agama Allah ini, banyak nabi yang berkorban. Jelas derajatnya di atas makhluk. Makanya kita kenalkan kepada santri-santri kita yang ada di sini, belajar ngaji, ikro Al-Quran, bagaimana adab-adab terhadap Al-Quran, jangan sampai menyimpan Al-Quran itu di bawah, disejajarkan dengan kaki. Makanya kita buatkan meja tuh agar Quran itu senantiasa posisinya tepat gitu. Posisinya tepat karena kita punya adab-adab itu sendiri. Al-Quran diturunkan sebagai penyampai wahyunya malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam menjadi rajanya para malaikat. Diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul juga menjadi rajanya para nabi. Diturunkan tepat di bulan Ramadan. Ramadan menjadi rajanya bulan. Diturunkan di hari Jumat, dan Jumat juga menjadi rajanya hari. Maka Quran hinggap dimanapun akan membawa keberkahan. Hinggap dimanapun akan membawa keberkahan. Mudah-mudahan tempat yang kita naungi ini, yang senantiasa dijadikan tempat untuk belajar mengajar Al-Quran, ini menjadi tempat spesial dan menjadi saksi di akhirat nanti. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi begitu banyak hal yang luar biasa yang ada dalam Al-Quran, dan kita sebagai orang Muslim, bagaimana cara kita istiqomah membaca Al-Quran, senantiasa tiada hari tanpa kita tidak membaca Al-Quran. Masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasalil utruja rihuha thayyibun wa ta'amuha thayyibun. Orang mukmin yang senantiasa membaca Al-Quran itu lisannya basah dengan membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah, digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harum dan manis. Begitu indah gambaran yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya yang senantiasa ingin membaca Al-Quran. Bahkan yang membaca Al-Quran terbata-bata pun, Umi, Allah sangat mencintai orang itu. Terbata-bata nih, Allah sangat mencintai orang itu. Diulang-ulang dia baca, bukannya berkurang, malah bertambah pahalanya. Dan lebih dicintai lagi ketika orang-orang yang pandai membaca dan mengajarkan Al-Quran, karena sebaik-baik kumpulan atau majelis itu adalah kumpulan di mana di dalamnya itu diajarkan Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, para malaikat itu seperti kita memandang bintang di langit, begitu bercahaya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tahu, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada para malaikat, cahaya apakah itu? Maka para malaikat turun dan menerangkan bahwa itu cahaya si Fulan bin Fulan yang sedang membaca Al-Quran. Maka malaikat itu naik lagi memberikan laporan, ya Rob, si Fulan bin Fulan sedang membaca kalamullah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan, sebutkanlah namanya sampai dia berakhir majelis. Bayangkan nama kita disebutin para malaikat. Begitu luar biasa indahnya ketika seorang anak yang membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, maka bukan cuma anaknya saja yang mendapatkan kespesialan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi orang tuanya juga diberikan mahkota kewibawaan, mahkota
dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal bukan amal dari orang tuanya, tapi amal daripada anaknya. Begitu luar biasa Al-Quran itu dibaca, jadi pahala, menyembuhkan, menenangkan hati, menenteramkan hati, dan menjadi pedoman hidup bagi kita, karena segala sesuatu diatur dalam Al-Quran. Yang paling hebatnya lagi, kan Al-Quran itu untuk orang-orang yang berpikir. Banyak begitu ahli-ahli ilmu, para ilmuwan, para peneliti yang masuk Islam ketika mendapatkan kebenaran dalam Al-Quran, ketika mendapatkan kebenaran, pencerahan dalam agama Islam. Salah satunya Profesor Dr. Maurice yang berkenegaraan Perancis. Itu masuk Islam ketika dia meneliti muminya Firaun, Umi. Jadi beliau ini seorang ahli bedah. Jadi meneliti mumi Firaun. Dan memang mumi Firaun itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pembelajaran, kan? Diawetkan. Maka Profesor Dr. Maurice ini menemukan kebenaran dalam Al-Quran dan beliau masuk Islam. Juga ada Jacques, asal Prancis, itu meneliti air laut dan air tawar. Dalam Al-Quran kan dijelaskan antara air laut dan air tawar itu ada dinding pemisah, hingga satu sama lain tidak bercampur. Bisa bercampur, ya. Ada barjah, dinding pemisah. Nah, Jacques ini menemukan kebenaran dalam Al-Quran. Ketika diteliti, air laut dan air tawar ini seperti ada membran ataupun dinding yang menghalangi hingga kedua air ini tidak bercampur, dan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Dan pada akhirnya ilmuwan ini masuk Islam, menemukan kebenaran dalam Al-Quran. Ada juga Tagata Tejasen, asal Thailand. Itu ahli anatomi yang meneliti kulit. Dia meneliti kulit, kalau kulit yang terbakar begitu dalam itu akan mati rasa. Dan dalam Al-Quran Allah menggambarkan siksaan neraka itu ketika disiksa maka Allah akan gantikan dengan kulit baru. Makin diperdalam lagi oleh Tagatet dengan bertanya kepada ahli-ahli agama dan menemukan kebenaran dalam Al-Quran. Akhirnya Tagatet Tajasen asal Thailand ini masuk Islam dengan ilmunya dan menemukan kebenaran dalam Al-Quran. Juga ada yang lebih spesialnya, ada yang lebih unik, itu Karner asal Amerika Serikat. Beliau adalah seorang pejabat NASA, menemukan kebenaran dari hadis Rasulullah SAW tentang malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita akan menjelang 10 akhir yang akan kita jumpai nanti beberapa hari lagi, 10 hari akhir Ramadan, yang menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha dari sabda Rasulullah SAW bahwasanya malam Lailatul Qadar itu tepatnya di 10 hari akhir daripada Ramadan, di malam-malam ganjil. Mudah-mudahan kita seluruh umat muslimat di seluruh alam mendapatkan keberkahan daripada malam Lailatul Qadar, di mana malamnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika kita ibadah yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka kita seperti ibadah 83 tahun, 1000 bulan. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi Karner ini yang berasal dari Amerika sebagai pejabat NASA meneliti di malam Ramadan ketika satu malam, dan tidak ada di malam-malam lain selama 1 tahun full, itu hanya 1 malam saja. Di malam itu malam harinya itu tidak ada pergerakan meteor yang mengarah ke bumi. Di malam itu saja. Dan ketika pagi harinya, matahari yang muncul itu tidak mengeluarkan radiasi. Ada hadis Rasulullah SAW tentang malam Lailatul Qadar, di mana paginya begitu damai, tenang,
terang, hangat, dan digambarkan memang mataharinya tidak begitu panas. Dan diteliti oleh Karner mendapatkan kebenaran daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tentang malam Lailatul Qadar, di mana Karner ini meneliti setiap malam yang terjadi, setiap hari yang terjadi, dan hanya satu malam saja yang terjadi tidak ada pergerakan meteor yang mengarah ke bumi yang kita tempati ini. Padahal setiap harinya meteor itu begitu banyak yang mengarah ke bumi. Nggak tembus aja ini karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dilindungi oleh atmosfer yang menjaga bumi ini. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih tenang-tenang saja, padahal ribuan meteor itu mengarah ke bumi setiap harinya, setiap malamnya, Umi. Setiap malamnya mengarah ke bumi. Itu kan ancaman sebenarnya buat makhluk bumi, ancaman. Kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dilindungi. Dan satu malam itu saja Karena menyatakan tidak ada pergerakan meteor ke bumi dan bintang-bintang begitu jelas terlihat. Namun hal ini ditutupi oleh NASA dan tidak di-up ke publik tentang kebenaran daripada malam Lailatul Qadar. Akhirnya Karner ini masuk Islam dengan kebenaran yang dia dapatkan tentang malam Lailatul Qadar. Ada juga Dmitry Volikov, itu ahli fisika yang meneliti perputaran bumi. Ketika dia teliti beserta timnya, dan dia mendapatkan sesuatu yang menakjubkan. Tahu tidak Umi apa itu? Apaan? Ketika diteliti oleh Dmitry Volikov ini, bahwa suatu saat bumi yang berputar di porosnya ini, suatu saat itu akan berbalik, dan yang terbiasa kita lihat itu matahari terbit dari arah timur, maka suatu saat itu akan terbit di sebelah barat. Itu menurut Dmitry, dan jauh-jauh hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sesudah matahari terbit di sebelah barat, maka tobatnya tertolak. Itu kan sebagai salah satu tanda kiamat kubro kan? Iya. Dan Dmitry Volikov ini yang meneliti tentang perputaran bumi ini merasa takjub dan masuk Islam. Jadi suatu saat ini bumi yang terbiasa matahari itu dari arah timur, suatu saat akan muncul di sebelah barat. Dan kita sebagai muslim sudah turun-temurun mendapatkan kabar itu, bahwa sebagai salah satu tanda kiamat kubro yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Diteliti oleh Dmitry Volikov, ketika bumi ini akan berputar lain arah dan matahari akan terbit dari sebelah barat, dan hal ini ditemukan di agama Islam. Akhirnya Dmitry Volikov yang berkebangsaan Ukraina ini masuk Islam. Begitu banyak ilmuwan-ilmuwan dengan ilmunya, dengan pemikiran yang begitu luar biasa menemukan kebenaran, mereka masuk Islam. Ada juga Dr. Fidelma, ahli neurologi, meneliti saraf dan peredaran darah ke otak, bahwa otak ini memerlukan suplai darah yang pas dengan cara kepala itu lebih rendah. Kepala itu lebih rendah dalam artian seperti membungkuk. Dan Dr. Fidelma ini melihat satu gerakan yang sangat luar biasa yang ditemukan di orang-orang muslim ketika sholat, yaitu posisi sujud. Ketika diteliti, ini gerakan yang sangat luar biasa, suplai darah ke otaknya begitu pas. Bayangkan coba. Dan ini gerakan yang diciptakan bukan oleh manusia biasa. Ya tentu karena sujud itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakan sholatnya langsung diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Itu gerakan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Ketika diteliti oleh Dr. Fidelma itu, ini gerakan yang sangat tepat.
untuk kesehatan otak. Tidak ada lagi gerakan yang lebih tepat daripada ini untuk peredaran darah ke otak. Bayangkan Kita Muslim sehari berapa kali? beberapa kali. Dalam ya? satu rakaat 2 kali kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Masya Allah, kita bersyukur dilahirkan langsung dari rahim seorang ibu-ibu muslimah. Bersyukur, makanya kita senantiasa perbaiki amal ibadah kita, perbanyak amal ibadah kita, dan kita belajar untuk istiqomah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain harus meneliti dulu dengan keilmuannya. Kita ketika brojol sudah mengenal Islam. Nah, itu Dr. Fidelma itu meneliti dan akhirnya kagum dengan agama Islam dan masuk Islam. Ada juga Profesor William yang berprofesi sebagai ahli biologi. Itu lebih unik lagi, meneliti suara tumbuhan. Ada suaranya tuh, tumbuhan. Ada suara. Jadi melalui sebuah alat namanya ultrasonik. Ketika diteliti setiap tumbuhan itu, kalau kayak di rumah sakit itu kan kayak apa namanya, yang detak jantung itu kan apa namanya itu ya? Apa ya? Detak jantung yang kayak gitu kan. Kalau flat itu kan game over gitu kan, udah pindah alam. Kalau flat datar. Terus misalkan kalau masih ada detak jantung masih ya seperti apa, gerakannya naik turun seperti itu. Nah, itu juga sama, diteliti melalui alat yang namanya ultrasonik itu, suara daripada tumbuhan itu seperti apa. Ketika dilihat, selalu gerakannya itu seperti menulis lafaz Allah, kalimat-kalimat Allah. Jadi seperti berzikir. Kalau misalkan subhanallah kan jelas ada Allahnya juga, subhanallah, alhamdulillah, senantiasa ada Allahnya. Dalam pergerakan yang dilihat di ultrasonik itu oleh Profesor William ini, lalu diteliti kembali, ini adanya dalam agama Islam dan Allah itu sebagai God, Tuhan. Dan dalam Islam itu dijelaskan, Quran maupun hadis, seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kan? Iya. Begitupun tumbuhan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditemukan kebenaran itu oleh Profesor William, yang seorang ahli biologi yang meneliti suara daripada tumbuhan. Masya Allah, akhirnya masuk Islam. Juga ada Leopold atau Profesor Dr. Leopold, itu ahli apa namanya, neurologi, meneliti kulit yang berhubungan dengan kulit dan yang berhubungan dengan saraf, yang berkebangsaan Austria ini, Profesor Dr. Leopold Werner. Jadi di anggota tubuh nih yang sangat sensitif dan sangat sekali memerlukan pemeliharaan yang begitu tinggi itu ada di bagian wajah, tangan, dan kaki. Wajah, tangan, dan kaki. Iya. Dan beliau menemukan kebenaran itu, umat muslim senantiasa membasuh wajahnya, membasuh tangannya, membasuh kakinya dalam syariat wudhu. Akhirnya menemukan kebenaran ketika kulit itu bertemu dengan air segar, maka direpres kembali saraf-sarafnya, dan memang harus seperti itu pemeliharaan daripada kulit dan saraf yang ada di dalam tubuh, dan menemukan kebenaran melalui wudhu. Itu kan rukun wudhu juga ada dalam Al-Quran. Akhirnya Profesor Leopold Werner ini masuk Islam, menemukan kebenaran dalam Al-Quran. Juga ada juga Kate Moore, seorang anatomi dan embriologi yang meneliti bagaimana perkembangan janin sampai melahirkan. Yang itu ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran kan, dijelaskan juga dalam surah Al-Alaq bagaimana kita berasal dari segumpal darah, akhirnya berproses sampai melahirkan. Ketika sudah melahirkan, bagaimana di dunia ketika kita lemah, diberi kekuatan sampai lemah kembali, dijelaskan juga dalam Al-Quran.
Kiat Moore ini yang seorang anatomi dan ahli embriologi menemukan bagaimana kebenaran Al-Quran yang menceritakan begitu detail proses penciptaan manusia dari mulai dari alam rahim sampai lahir. Begitu banyak para ilmuwan yang masuk Islam menemukan kebenaran dalam Al-Quran. Ada juga Masaru Moto, itu yang terkenal di Jepang, yang meneliti air, Umi. Jadi dia teliti molekul-molekul air itu yang begitu, ternyata air itu bisa berinteraksi dengan manusia. Berinteraksi dalam Al-Quran kan dijelaskan Allah menghidupkan kita itu dari air. Nah, ketika diteliti, air yang mendapat reaksi negatif seperti misalkan musik yang begitu keras ataupun kata-kata kotor, molekul airnya itu tidak berbentuk, bahkan hancur. Tapi ketika disampaikan ucapan pesan kasih sayang, disampaikan doa, maka molekul air ini berbentuk seperti kristal. Dan lebih takjub lagi Masaru Moto itu ketika meneliti air Zam-Zam. Tidak ada lagi bentuk yang paling indah, yaitu air Zam-Zam. Dan bentuk-bentuk molekul air yang dibacakan doa-doa dalam agama Islam, katanya bentuknya sangat luar biasa. Selain daripada itu juga menyembuhkan. Menemukan kebenaran daripada ilmunya dan kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Jadi begitu menakjubkan Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Jadi tidak ada keraguan dalam Al-Quran ini. Ya. Alhamdulillah kita sebagai umat akhir zaman mudah-mudahan menjadi umat Rasulullah SAW dan begitu bahagia bangga mempunyai dan memiliki kitab Al-Quran. Dibaca saja sudah fadilahnya begitu tinggi. Ketika kita masuk ke alam barzah, kita senantiasa baca Al-Quran. Al-Quran yang akan senantiasa menemani kita. Iya. Iya. Ya, sebelum dilanjut ada pertanyaan. Nah, Abi. Ya. Abi tuh kan penasaran dan banyak teman-teman yang lain, sahabat yang lain yang bertanya juga ya, Bi. Ya. Kan di dalam Al-Quran itu surat yang pertama disusun itu kan surat Al-Fatihah. Iya. Sedangkan surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah itu adalah surat Al-Alaq yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kenapa tuh urutan di dalam Al-Quran itu surat pertamanya Al-Fatihah, lanjut Al-Baqarah sampai seterusnya sampai surat terakhir itu kan An-Nas ya? Iya. Sedangkan surat Al-Alaq itu sendiri kan urutan pertama kalau dalam sejarah kan? Ya. Sedangkan di dalam Al-Quran tuh disimpannya di tengah-tengah di antara itu ya. Iya. Nah, kenapa nih, Bi? Urutannya nggak disimpan di depan? Siapa juga yang menyusun Al-Quran? Iya. Siapa juga nih orang pertama yang menyusun Al-Quran? Jadi apa? Tanda tanya gitu ya. Iya. Terus di dalam Al-Quran itu kan ada nama-nama surat. Iya, nama-nama surat Nama-nama Al-Fatihah dan surat-suratnya lain sebagainya. Al-Fatihah, Al-Baqarah. Siapa sih yang ngasih nama-nama itu, Bi? Ya. Dalam sejarah ketika pertama kali turunnya Al-Quran, itu yang tadi habis sebutkan di awal, 17 Ramadan 610 Masehi di hari Jumat, ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tepatnya di Gua Hiro. Quran surah Al-Alaq 1-5 yang menjadi ayat yang pertama turun. Tapi pada kenyataannya Quran yang ada di tangan kita semua yang awal itu bukan Al-Alaq tapi Al-Fatihah. Lalu siapa yang menyusun sampai dari Al-Fatihah bla 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 sampai ke An-Nas 114 surat, dan Al-Fatihah yang pertama, An-Nas sebagai yang terakhir. Menurut As-Suyuti itu yang menyusun daripada Quran surah Al-Fatihah yang menjadi pembuka pertama, Al-Baqarah, dan lanjut sampai 114 surat sampai ke An-Nas 30 juz itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membukukan Al-Quran itu tepat
4 yang pertamanya Fatihah yang seperti yang kita pegang sekarang ini, Umi. Jadi di Lauhul Mahfudnya itu seperti itu. Nah, ketika di Lauhul Mahfud, Al-Quran itu diturunkan tidak langsung satu buku, tapi turun per periode sesuai kejadian sebagai itibar bagi manusia, sebagai pembelajaran. Maka Al-Quran itu ada per ayat, per surat, turun di Baitul Izza, diambil oleh malaikat Jibril alaihissalam, lalu disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sananya sudah seperti itu, langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat Jibril alaihissalam, dan malaikat Jibril alaihissalam memberikan informasi itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu prosesnya seperti itu. Jadi dari dulu pun, bahkan dari Allah Subhanahu Wa Taala pun, Al-Quran itu tersusun seperti itu, seperti yang kita pegang sekarang. Namun untuk turunnya itu sesuai kejadian, Nah, untuk nama-nama surat sendiri, lagi-lagi menurut As-Suyuti itu, bahwa yang memberikan nama surat itu langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari malaikat Jibril alaihissalam, dan malaikat Jibril alaihissalam langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan diperkuat lagi para alim ulama, tidak ada satu perkataan pun yang dikeluarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali wahyu. Jadi penamaan daripada nama-nama surah di Al-Quran itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, taufiki. Ada juga pendapat lain, tidak seluruhnya nama surah-surah itu diberikan nama oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ada juga ijtihad daripada para sahabat radhiyallahu anhuma. Contoh, salah satu contoh bahwa Rasulullah yang memberikan nama surah di Al-Quran, misalkan Qul huwallahu ahad, itu diberikan nama Al-Ikhlas. Itu hadis-hadis sahihnya ada. Ada juga yang diberikan nama oleh para sahabat menurut para alim ulama itu seperti Quran surah Al-Kafirun. Karena di hadis-hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya surah Qul ya ayyuhal kafirun, dan di Al-Quran itu tertulisnya Quran surah Al-Kafirun. Jadi seperti itu, penamaan dan penyusunan itu langsung seperti itu di Lauhul Mahfudnya, ketika turunnya sesuai periode dan sesuai sejarah yang terjadi. Dan yang kita pegang ini sesuai yang berada di langitnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang ada di Lauhul Mahfud. Jadi seperti itu pembukuannya, bukan dari al-alaq dulu, memang dari sananya sudah Al-Fatihah 140 surat ditutup dengan An-Nas. Memang kalau menurut sejarah yang harusnya pertama kan al-alaq. Kalau menurut sejarah al-alaq, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hiro, diperintahkan malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bergetar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumahnya dan menyampaikan kabar itu kepada istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Akhirnya diselimuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang lagi sosok itu malaikat Jibril. Ya ayyuhal mudassir kum fa'andzir. Ya, surat kedua kan harusnya Al-Mudassir kan berarti. Ya. Ketika diperintahkan oleh Allah, hai orang yang berselimut, bangunlah, beri peringatan kepada karib kerabatmu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan karib kerabatnya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di bukit. Apakah kalian percaya kalau aku berbicara di belakangku ini ada musuh? Maka orang-orang Makkah pada waktu itu yang memberi gelar pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Al-Amin itu, sudah ya Rasulullah, pasti perkataan engkau benar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara, kalau aku berbicara sesungguhnya aku sudah menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan aku ini seorang nabi. Maka orang-orang mencemooh, dan di sana Abu Lahab mengatakan, celaka engkau Muhammad, turun Quran surah Al-Lahab, tabat yada abi lahabi wa tab, dan selanjutnya. Urutan ketiga berarti Al-Lahab kan? Yeah. Tapi ternyata di Lauhul Mahfudnya sudah seperti itu, tersusun rapi dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Untuk turunnya menurut
sejarah atau beberapa periode terpecah-pecah, ada per surat, ada per ayat atau beberapa ayat turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu untuk sejarah bagaimana itu mushaf itu dikumpulkan, itu ada zaman pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, usulan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi dari dulu pun sudah tersusunnya itu dari hafalan dari hafalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan susunan itu surat pertama Al-Fatihah dan dilanjutkan Al-Baqarah sampai ke Anas, dan dihafal oleh para sahabat. Para sahabat radhiyallahu anhum itu menghafal 30 juz lengkap dengan susunan suratnya. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kekhalifahan diganti oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ada satu kejadian di mana di sana muncul nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab yang membuat tandingan daripada Quran surah Al-Fil. Al-Fil wa ma adraka ma fil lahum turtumul tawil. Jadi isi suratnya gajah. Apakah kalian tahu gajah? Gajah itu mempunyai ekor, belalai yang panjang dan telinga yang lebar. Sebenarnya nggak usah turun surat seperti itu, orang sudah pada tahu. Ini Musailamah Al-Kadzab ini menandingi bahwa dia sebagai nabi, nabi palsu tabinya, membuat ayat-ayat konyol. Akhirnya diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an beserta pasukannya. Sebagian daripada orang-orang penghafal Quran itu syahid. Akhirnya diusulkan oleh Umar bin Khattab untuk membukukan Al-Quran. Pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini menolak, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan itu. Namun akhirnya diterima usulan itu, akhirnya dikumpulkanlah mushaf-mushaf yang berada di pelepah kurma, dikumpulkan, disusun kembali, dan memang para sahabat juga sudah tahu, mutawatir, jadi sudah banyak pada tahu susunan pertamanya Al-Fatihah, ayatnya ada sekian, Al-Baqarah ayatnya ada sekian, disusun kembali, dan sampai generasi daripada kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang akhirnya Quran yang berada di langitnya Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfud sama dengan Quran yang kita pegang sekarang susunannya. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan yang sederhana ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah, atas kekurangan yang disampaikan. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita sampai akhir Ramadan. Kita menjalani saum Ramadan dengan iman dan ihtisaban, dan senantiasa Allah memberikan kita kesehatan. Jangan sia-siakan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Jangan disia-siakan. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memperbaiki ibadah, meningkatkan amaliyah ibadah, juga meningkatkan keistiqomahan dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Jumpa lain kesempatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.